Mari kita berdoa, siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur karena kami punya Allah yang ajaib dan hebat di dalam kehidupan kami. Bapa, kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau menikmati setiap pujian dan penyembahan kami. Bapa, saat ini kami buka hati, biarlah firman-Mu berbicara dalam hati kami. Dan kuasa Roh Kudus yang akan menerjemahkan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Buat kami bisa menangkap firman-Mu, buat kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih untuk waktu ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi dan shalom. Pagi ini kita mau merenungkan firman Tuhan mengenai doa syafaat. Kita baca terlebih dahulu dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4. Hari-hari ini adalah saat di mana kita perlu banyak berdoa syafaat dengan keadaan yang ada di sekitar kita, di negara kita dan di dunia ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan perlu mengambil bagian untuk bisa mengadakan sebuah perubahan baik di dunia secara umum maupun khususnya di negara kita, kota kita dan juga keluarga kita. Dan semuanya hanya bisa terjadi kalau kuasa Tuhan bekerja. Dan kuasa Tuhan akan bekerja kalau kita orang-orang percaya mau berdoa syafaat. Saya bacakan dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4. Pertama-tama aku menasehatkan, ini dikatakan oleh Rasul Paulus. Naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Doa syafaat adalah sebuah pelayanan yang dapat dilakukan oleh semua orang. Baik tua, muda, laki-laki, perempuan, apapun profesi kita dan apapun pendidikan kita, kita semua pasti bisa menjadi orang yang melayani sebagai pendoa syafaat. Asal kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi milik Tuhan, dan hidup kita rindu untuk menjadi berkat buat orang lain, kita dapat menjadi seorang pendoa syafaat. Doa syafaat itu bisa dilakukan baik secara pribadi di rumah masing-masing maupun di dalam kelompok-kelompok. Misalnya kita kumpul di sebuah rumah atau di sebuah kantor juga bisa, atau juga di tempat ini, di gereja. Kita bisa berkumpul untuk khusus berdoa syafaat. Tadi firman Tuhan mengatakan bahwa kita dipanggil untuk berdoa syafaat bagi semua orang. Jadi bagi siapa saja yang Tuhan taruh di hati kita, kita bisa mendoakan. Dan firman Tuhan berkata bahwa doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Ya, jadi kita tahu bahwa kalau kita hidup mengasihi Tuhan, maka ketika kita berdoa syafaat, maka doa kita itu besar kuasanya. Ya. Kalau kita berdoa syafaat, kita nggak usah melihat hasil ya. Pak Yusak selalu menekankan supaya kita itu di dalam pelayanan jangan melihat hasil. Seringkali kalau kita sudah berdoa untuk seseorang, lalu kita merasa kok orangnya nggak berubah-ubah ya,
kok orangnya gitu-gitu aja. Lalu kita mulai bosen berdoa atau kita mulai merasakan bahwa doa kita nggak ada faedahnya. Cara berpikir itu adalah cara berpikir yang keliru. Karena kita bisa merasa kalau orang itu berubah, wah itu kan karena saya berdoa, karena jasa saya maka orang itu berubah. Nah Tuhan seringkali tidak mau kita merasa seperti itu. Kita adalah hamba Tuhan, ya. Ada seorang hamba Tuhan bilang, kalau kita bukan hamba Tuhan ya kita hamba setan. Jadi pasti kita sebagai orang percaya pasti hamba Tuhan, walaupun profesi kita bukan pendeta misalnya. Ya. Jadi ketika kita berdoa, percayalah pasti ada sebuah dampak yang terjadi. Walaupun kita tidak melihat hasilnya atau belum melihat. Jadi jangan melihat hasil lalu kita berhenti berdoa. Tapi tetaplah berdoa. Untuk berdoa syafaat memang kita perlu menyediakan waktu yang khusus. Supaya kita benar-benar bisa fokus dengan doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Bisa juga dilakukan ketika kita selesai saat teduh, lalu kita menyambung dengan doa syafaat. Saya percaya kita sebagai orang percaya, itu punya panggilan untuk berdoa syafaat. Tidak semua orang dipanggil untuk berkhotbah. Tidak semua orang dipanggil untuk memimpin pujian atau bermain musik. Tetapi kita semua sebagai orang percaya dipanggil untuk menjadi pendoa syafaat. Karena itu mari kita meresponi akan panggilan Tuhan untuk kita berdoa syafaat. Jangan kita terus berdoa hanya untuk diri kita sendiri. Memang kita selalu punya masalah, ya. Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Dan seringkali kalau masalah kita belum selesai, rasanya kita nggak punya beban gitu untuk orang lain. Karena saya sendiri aja belum beres, nanti kalau persoalan saya sudah beres, baru saya mau berdoa buat orang lain. Kalau kita berpikir seperti itu, kayaknya kita nggak bakal deh masuk dalam pelayanan dan doa syafaat. Sebab persoalan itu selalu ada dalam hidup kita. Saya juga merenungkan kenapa ya kalau kita renungkan itu persoalan dalam hidup kita selalu ada gitu. Karena kalau kita nggak punya persoalan sama sekali, kita nggak bergantung sama Tuhan. Kita akan jalan sendiri dan kita nggak akan menikmati kebaikan Tuhan. Jadi kalau ada sesuatu yang mau nggak mau kita harus bergantung sama Tuhan. Karena ada ini, ada itu yang kurang ini, kurang itu gitu. Rasanya ya belum sempurna. Nah itu baik karena kita akan terus melekat kepada Tuhan. Tetapi kita tidak boleh berputar-putar kepada diri kita sendiri terus. Mari kita sediakan waktu untuk berdoa syafaat. Tadi di dalam firman Tuhan dikatakan kita dipanggil untuk berdoa syafaat. Naikkanlah permohonan, doa syafaat. Jadi kalau permohonan itu adalah untuk pribadi kita sendiri. Tetapi doa syafaat adalah doa khusus untuk orang lain yang mungkin tidak ada hubungannya dengan kita. Kalau kita berdoa untuk persoalan kita itu tidak susah. Karena memang saya butuh. Saya memang memerlukan pertolongan Tuhan. Jadi enggak sulit gitu ya. Tetapi kalau sesuatu yang tidak ada hubungannya sama kita, rasanya kita enggak kepikir untuk berdoa syafaat. Tapi kita dipanggil untuk berdoa syafaat. Karena itu kita berdoa supaya Tuhan beri aku hati yang bisa berdoa syafaat. Minta beban siapa Tuhan yang harus aku doakan ya. Memang persoalan di dunia ini banyak, tapi kita minta pimpinan Tuhan. Tuhan siapa yang harus aku doakan sebagai sebuah pelayanan doa syafaat. Nanti Tuhan akan taruhkan pokok-pokok doa itu di hati kita dan kita bisa melayani sebagai pendoa syafaat. Lalu dikatakan ucapan syukur.
Jadi ketika kita berdoa, sudah memohon, sudah berdoa buat orang lain, jangan lupa mengucap syukur. Karena ucapan syukur itu adalah sebuah pernyataan iman. Bahwa aku percaya apa yang aku mintakan, apa yang aku doa syafaat itu aku percaya Tuhan mendengar. Seperti itu ya. Jadi tadi doa syafaat itu untuk semua orang dikatakan. Bukan untuk saya saja atau untuk orang yang saya kenal saja atau untuk keluarga saya saja, tapi dikatakan untuk semua orang. Tetapi kalau semua orang itu kan jadi nggak jelas. Jadi kita berdoa, Tuhan siapa yang harus aku layani di dalam doa syafaat? Itu minta pimpinan Roh Kudus. Ayat yang selanjutnya. Doa syafaat itu Tuhan ingin supaya, bukan maksudnya ayat yang selanjutnya dari masih Timotius, ya, untuk raja-raja dan untuk pembesar. Jadi yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kita dipanggil untuk berdoa bagi raja-raja, yaitu pemimpin. Yang dimaksud raja di sini bukan status raja saja gitu ya. Kita kan bisa bilang, oh Indonesia nggak ada rajanya, gitu. Memang nggak ada rajanya, tapi kan ada presiden. Jadi maksudnya raja di sini adalah pemimpin-pemimpin dan untuk pembesar. Maksudnya adalah orang-orang yang punya posisi yang penting di dalam negara kita atau di daerah kita atau di kota kita. Sebab orang yang punya posisi yang penting itu memegang keputusan-keputusan, menetapkan keputusan-keputusan yang penting untuk negara ini, kota kita, ya, untuk hal-hal penting di bangsa kita ini. Jadi kita perlu berdoa supaya mereka itu takut akan Tuhan dan mengambil keputusan-keputusan yang benar, keputusan yang tepat. Kita bisa berdoa supaya mereka itu diberi hati yang takut akan Tuhan. Ya, kalau orang takut akan Tuhan pasti tidak akan korupsi, tidak akan menindas, ya, tidak akan curang di dalam melakukan segala sesuatu. Nah, itu perlu sekali didukung oleh kita sebagai orang-orang percaya. Kita tahu bahwa kalau sampai sekarang keadaan negara kita ini seperti ini, itu semua karena doa-doa syafaat yang dinaikkan oleh para pendoa dan orang-orang percaya. Tanpa orang-orang yang berdoa, pasti keadaan negara kita ini jauh lebih buruk daripada sekarang ini. Meskipun memang saat ini seperti harga-harga naik, banyak pergumulan, tapi kalau tidak ada orang yang berdoa, keadaan kita itu pasti lebih parah daripada sekarang ini. Jadi jangan lupa untuk berdoa. Ayat selanjutnya, ayatnya berkata agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ya, kita bisa menikmati hidup yang tentram di negara kita kalau kita itu banyak berdoa. Kalau kita banyak berdoa, maka malaikat-malaikat Tuhan akan terus berpatroli di Indonesia, di 37 provinsi, di kota kita, dan juga di dalam sekitar rumah kita. Kalau kita banyak berdoa, maka Tuhan akan mengerahkan malaikat-malaikatnya untuk menolong di dalam semua pergumulan. Sehingga kalau di negara kita ini ada orang yang berniat jahat, bisa langsung tertangkap, ya. Ada orang-orang yang menyembunyikan bom atau apa, bisa cepat ketangkap. Kalau kita sebagai orang-orang percaya terus berdoa dengan tidak putus-putusnya untuk raja-raja dan para pembesar yang ada di dalam negara kita. Raja-raja juga termasuk pemimpin-pemimpin rohani. Kita harus banyak berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Orang-orang yang berdiri menyampaikan firman, itu adalah orang-orang yang menjadi sasaran daripada kuasa-kuasa kegelapan. Untuk mereka dijatuhkan. Sebab kalau seorang hamba Tuhan itu jatuh ke dalam dosa, maka banyak orang kecewa
dan banyak orang menjadi beku hatinya. Karena itu kita berdoa supaya hamba-hamba Tuhan diberi kekuatan di dalam menjalankan pelayanannya. Ayat selanjutnya adalah Kolose 4 ayat 12. Firman Tuhan berkata, salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dalam segala hal yang dikehendaki Allah. Ya. Epafras ini adalah teman atau sahabat dari Rasul Paulus. Epafras selalu menemani banyak kali gitu maksudnya, banyak kali menemani Rasul Paulus di dalam pelayanannya. Dan dia berdoa dan berdoa. Di sini dikatakan bahwa Epafras itu seorang hamba Kristus Yesus. Kalau kita melayani sebagai pendoa syafaat, kita adalah seorang hamba Tuhan. Dan itu sebuah kehormatan yang Tuhan berikan. Karena itu mari kita sambut pelayanan sebagai pendoa syafaat ini. Di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa Epafras itu seorang hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan Epafras adalah seorang yang tekun berdoa. Ya, bergumul itu artinya kita nggak berdoa cuma sekali, tapi kita berdoa terus menerus sampai apa yang kita doakan itu menjadi kenyataan. Apa yang kita doakan itu akan, kalau ada persoalan gitu, persoalannya mendapat jalan keluar. Jadi bergumul itu artinya doa yang terus menerus sampai doa kita itu, cawan doa kita itu penuh. Karena di surga itu ada sebuah cawan, setiap kali kita berdoa untuk sesuatu hal, maka cawan itu seperti diisi sampai menjadi penuh. Dan kalau cawan itu sudah penuh, Tuhan akan turun tangan untuk bertindak menjawab akan doa-doa kita. Jadi percayalah, doa-doa kita tidak akan sia-sia. Dan kita jangan berhenti berdoa karena kita belum melihat hasilnya. Epafras dikatakan di sini bergumul di dalam doa, supaya orang-orang percaya itu bisa bertumbuh. Ya, di sini dikatakan Epafras itu hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul di dalam doanya untuk kamu. Kamu di sini adalah jemaat Kolose ya. Supaya jemaat Kolose itu bisa berdiri teguh di dalam imannya dan sebagai orang-orang yang dewasa. Tidak menjadi orang Kristen yang kanak-kanak terus, tetapi bisa menjadi orang Kristen yang dewasa. Dan yang berkeyakinan penuh, tidak bimbang dan ragu-ragu di dalam mengikut Tuhan. Tidak bimbang kalau berdoa, betul enggak ya nanti Tuhan jawab atau enggak. Tapi punya keyakinan penuh, itu adalah tanda kedewasaan bahwa kita tidak ragu-ragu di dalam mengikut Tuhan. Sebagai orang-orang yang dewasa dan berkeyakinan penuh dalam segala hal yang dikehendaki Allah. Jadi di sini kita belajar bahwa doa-doa kita itu bisa membangun jemaat Tuhan. Baik dalam sebuah gereja atau dalam sebuah kota maupun dalam sebuah bangsa. Itu bagaimana Tuhan menaruh pokok-pokok doa itu di hati kita. Apa yang Tuhan taruh, itu yang kita doakan. Ya, jangan kita berpikir dengan otak kita saja, karena kalau kita berpikir dengan otak kita jadi bingung. Oh, ini perlu didoain, ini perlu didoain, ini perlu didoain. Jadi mana ya? Mana yang harus didoain dulu? Kita jadi bingung sendiri gitu ya. Kalau kita berpikir dengan otak kita, tapi kalau doa syafaat itu kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Maka doa pelayanan kita bisa berkenan di hadapan Tuhan.
Jadi kalau kita renungkan ayat-ayat ini, betapa besar dampak yang bisa dihasilkan bagi kita kalau kita mau berdoa syafaat. Kalau sebuah jemaat itu bisa kuat ya, nanti bisa menjadi dewasa, nanti jemaat yang kita doakan juga dari jemaat yang kita doakan akan tumbuh lagi pendoa-pendoa syafaat yang lain juga. Maksudnya generasi-generasi berikutnya akan ditumbuhkan orang-orang yang berdoa syafaat. Dan mereka juga akan membawa dampak bagi jemaat yang selanjutnya untuk menjadi kuat, dewasa, sempurna, dan taat kepada kehendak Allah. Atau mengetahui kehendak Allah dalam segala sesuatu yang dilakukan. Itu yang firman Allah yang hidup. Ya, kemudian dari Kolose 1 ayat 7, semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Ya. Di ayat ini kita lihat lagi bahwa Epafras, dia tidak terkenal, dia di belakang layar, tapi dia adalah pelayan Kristus yang setia. Kemudian Filemon 1 ayat 23. Filemon bukan Filipi tapi Filemon. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus. Ya, jadi di ayat ini kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwa Epafras adalah seorang yang terus menemani atau mendampingi Paulus di dalam pelayanannya. Ya. Nah, saya ingat Pak Yusak pernah menjelaskan bahwa pendoa itu ada tiga jenis pendoa. Yang pertama adalah seorang pendoa. Seorang pendoa adalah seorang yang rajin berdoa. Berdoa buat dirinya, berdoa buat orang lain. Dia menyembah, memuji, bersekutu dengan Tuhan. Tetapi selain tugas sebagai pendoa, ada juga jenis berdoa sebagai pendoa syafaat. Nah, pendoa syafaat ini adalah orang-orang yang berdoa buat orang lain. Tadi sudah dibahas. Yang ketiga adalah orang yang berdiam diri. Orang yang berdiam diri adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Yang banyak duduk diam di kaki Tuhan. Dan kepada orang seperti inilah Tuhan akan banyak berbicara. Tuhan akan banyak membukakan rahasia-rahasia kerajaan surga. Dan Tuhan akan membukakan apa yang sedang terjadi di dalam dunia ini. Sehingga orang yang berdiam diri ini dapat pewahyuan dan bisa berdoa dengan tepat sesuai apa yang sedang terjadi di dunia saat ini. Jadi kalau kita dapat pelajaran tentang tiga hal ini, biarlah kita bisa mengerti sebenarnya Tuhan saya itu yang mana. Ya, pasti tiga-tiganya pasti ya. Kita pasti kalau doakan ada waktu di mana kita berdiam diri. Apalagi kalau kita masih kacau gitu pikirannya, masih ngaclok sana ngaclok sini. Kita perlu berdiam diri. Tenang, tenang, tenang. Sampai kita itu bisa ada dalam hadirat Tuhan. Perlu berdiam diri. Lalu kita mulai berdoa, kita mulai memuji, menyembah. Kita membawa apa yang menjadi isi hati kita. Kita membawa keluarga kita satu persatu. Tapi kemudian kita juga pasti berdoa untuk doa syafaat. Maksudnya sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kita, yang seolah-olah tidak ada hubungannya dengan kita. Tapi apa yang Tuhan taruh, itu kita doakan.
Tetapi dari 3 pendoa ini ada orang-orang yang khusus gitu, khusus misalnya khusus pendoa. Ya kalau kita dipanggil sebagai pendoa ya ayo kita rajin dan lakukan dengan setia. Berdoa, berdoa dan berdoa. Kalau kita dipanggil sebagai pendoa syafaat, jangan berputar-putar di doa pribadi terus. Tapi ayo kita ingat apa yang di luar sana yang perlu didoakan. Apa yang Tuhan taruh di hati kita, apa yang harus didoakan. Tapi kalau Tuhan ingin kita berdiam diri karena Tuhan mau banyak berbicara, ayo kita duduk diam, tenang, fokus kepada Tuhan. Maka Tuhan akan kasih hikmat. Tuhan akan berbicara baik di dalam hati, baik di dalam pikiran, juga di dalam Tuhan bisa berbisik di telinga kita. Semuanya itu harus dialami secara pribadi. Kalau dijelaskan itu tidak susah gitu. Tapi kalau kita belajar, ayo mulai masuk di dalam hadirat Tuhan dan kita mulai berdoa, mulai bersyafaat, mulai menanti-nantikan Tuhan, Engkau mau bicara apa Tuhan. Nah nanti kita lama-lama kita akan mengerti dari 3 ini mana yang kuat di dalam diri kita. Karena enggak semua orang betah untuk berdiam diri. Misalnya lama-lama berjam-jam diam. Enggak banyak orang yang bisa untuk seperti itu. Tapi kalau saudara dipanggil untuk menjadi orang yang berdiam diri, ayo lakukan. Pasti Tuhan akan banyak berbicara dalam kehidupan saudara. Demikian juga sebagai pendoa dan pendoa syafaat, kalau Tuhan taruh itu di hati kita, mari kita lakukan dengan setia. Karena ketika kita meresponi akan panggilan Tuhan dalam hidup kita, kita adalah seorang hamba Kristus. Walaupun kita bukan pendeta, penginjil, atau gembala, atau pemimpin pujian, kita adalah hamba Kristus. Ketika kita melakukan tugas kita dengan ikhlas, dengan tulus, dengan penuh kerelaan dan penuh sukacita. Amin. Saudara tadi sudah dijelaskan panjang lebar tentang doa ya. Seringkali kita mendengar bahwa doa itu nafasnya orang percaya. Pernah dengar istilah itu ya? Doa adalah nafas orang percaya. Setiap manusia itu butuh bernafas. Gambarannya adalah ikan tidak bisa hidup di luar air, betul? Ya. Kalau ikan itu saudara ambil dari kolam yang ada airnya, saudara ambil, saudara taruh di darat yang tidak ada airnya, tidak lama lagi ikan itu akan mati. Nah demikian juga sebetulnya kita sebagai anak-anak Tuhan ya, kita itu tidak bisa hidup di luar daripada doa. Doa itu seperti ikan dan air. Ya. Ikan bisa hidup, bisa sukacita, bisa berenang ke sana sini karena ada air. Saudara dan saya sebagai anak Tuhan ya, tidak bisa hidup jikalau tidak banyak berdoa. Ya. Karena tadi udah diterangkan panjang lebar tentang doa, doa syafaat, bersaat teduh dan berdiam diri. Ya. Itu yang menjadi habit kita setiap hari. Ya. Kenapa firman Tuhan mengatakan hendaklah engkau berdoa senantiasa. Ya. Ada perkataan senantiasa, itu tidak putus-putusnya. Karena doa itu nafas orang percaya. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Betapa pentingnya arti doa Tuhan.
Betapa pentingnya kami juga berdoa bukan selalu untuk diri sendiri, tapi kami butuh mendoakan orang lain. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat penyembahan dan pujian selama 1 jam. Terima kasih buat semuanya ya Tuhan Yesus. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Engkau tahu persoalan yang kami hadapi dimanapun kami berada saat ini. Baik yang ada di tempat ini maupun yang streaming. Kami tahu Tuhan, tiap-tiap hari kami menghadapi persoalan-persoalan. Baik persoalan kecil maupun persoalan besar. Tuhan, kalau saat ini kami ada yang menghadapi persoalan tentang kesehatan, kami datang di hadapan-Mu saat ini ya Tuhan. Engkaulah yang memberikan kekuatan dan kesehatan buat kami. Engkau berdaulat atas semua kekuatan dan kesehatan kami. Engkau buka jalan dengan semua pergumulan kesehatan, sakit penyakit yang Kau izinkan terjadi dalam hidup daripada setiap anak-anak-Mu. Bapak, kami juga berdoa saat ini, bila di antara kami ada yang mengalami tekanan-tekanan, depresi, karena masalah-masalah yang kami hadapi, kami berdoa saat ini ya Tuhan, Engkau datang, Engkau yang akan mengambil alih, dan Engkau bersama-sama memikul akan semua depresi, dan Kau membuang semuanya ini Tuhan, sehingga kami mengalami kelegaan. Bapa, saat ini kami berdoa, apabila mengalami persoalan-persoalan yang lain, yang mengalami keruwetan-keruwetan dalam usaha, keluarga, kami minta Engkau turun tangan Tuhan. Terima kasih, kami sangat percaya Engkau selalu akan menyertai kami. Engkau selalu akan membuat jalan buat kami di dalam segala perkara dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga berdoa pada saat ini buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami, semua para menteri, kabinet yang membantu berjalannya roda pemerintahan bangsa kami. Kami berdoa saat ini berikan hikmat marifat, roh kebijaksanaan, segala keputusan-keputusan yang diambil adalah keputusan-keputusan yang berasal daripadamu, sejalan dengan pikiranmu Tuhan, sehingga membawa suatu kemajuan, membawa suatu perkara yang sangat baik buat bangsa dan negara kami. Kami tetap berdoa buat perekonomian bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau tetap akan memegang kendali dalam perekonomian negara kami ini. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, kami saat ini berdoa buat lawatan Tuhan. Biarlah terjadi lawatan dan tuaian di mana-mana. Di pulau-pulau, di 5 benua Tuhan. Biarlah terjadi lawatan yang luar biasa. Kami berdoa untuk Bapak Gideon dan Buntong yang bersama-sama melayani di pulau-pulau. Kami minta di dalam nama-Mu, biarlah lawatan terus berjalan, beri kemampuan, kekuatan untuk dapat menjadi berkat di gereja-gereja dimanapun juga mereka Kau tempatkan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu luar biasa atas hidup kami. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan keadaan cuaca yang saat ini. Oleh karena itu kami datang di hadapan-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima sesuatu yang luar biasa. Benih ilahi, yaitu benih ketahanan daya tahan tubuh. Berikan kepada kami ya Tuhan. Masukkan dalam tubuh kami daya tahan tubuh yang ilahi,
Sehingga apapun yang kau izinkan terjadi tidak akan mempengaruhi daya tahan tubuh kami. Karena tubuh kami ada suatu benih ilahi, di mana kekuatan yang daripadamu, kesehatan yang daripadamu. Sepanjang kami membaca firman-Mu Tuhan, tidak pernah dikatakan bahwa Engkau pernah sakit saat Engkau jadi manusia di dalam dunia ini. Dan benih yang seperti ini Engkau taruh, berikan kepada kami. Sehingga ada daya tahan tubuh yang luar biasa memasuki tubuh kami. Sehingga apapun keadaan dunia ini, virus apapun, sakit penyakit apapun tidak akan mengena kami. Karena ada daya tahan tubuh ilahi. Terima kasih Tuhan, kami menerima semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami butuh pengurapan yang berasal daripadamu ya Tuhan. Oleh karena itu kami mengurapi akan tubuh, jiwa dan roh kami. Kami mengurapi mata kami mengurapi telinga kami mengurapi bibir mulut kami mengurapi hati kami. Biarlah semua yang kami urapi ini ada dalam kontrol yang daripadamu. Semua roh ketidakpercayaan dan kebebalan kami, kebodohan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami mengolesi minyak pada tangan kami. Sehingga hari ini apa yang kami kerjakan bersama dengan Engkau menghasilkan yang luar biasa. Ini kaki kami Tuhan, kami mau berjalan hari ini bersama dengan Engkau. Dan kami sangat percaya perjalanan kami hari ini selalu berhasil. Karena kami tahu kaki kami dipimpin oleh kuasa ilahi. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur hari ini. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati saudara semuanya.